Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai hukum-hukum puasa. Al-ahkamus shaum, as-shaumu ta'atarihil ahkamul arba'ah. Hukum puasa memiliki 4 hukum. Al-wujub, wan nadbu, wal karahah, wal hurmah. Puasa memiliki 4 hukum, yaitu wajib dan nadbu. Nadbu itu adalah sunnah, wal karahah adalah makruh, dan juga haram. Yang pertama wajib. Yakunu dzalika fi sitti halatin. Puasa menjadi wajib di dalam 6 keadaan. Yang pertama shaumu Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Seperti kita sekarang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Lalu yang kedua menjadi wajib ketika puasa itu merupakan shaumul qadha, puasa qadha, pengganti puasa wajib yang ditinggalkan. Contohnya di bulan Ramadan ada seorang wanita yang haid ataupun nifas, kemudian ditinggalkan puasanya, maka hukumnya wajib diqadha di bulan yang lain selain di bulan Ramadan. Kemudian juga ada yang sakit dalam perjalanan, misalnya ada yang sakit atau dalam perjalanan, boleh membatalkan puasanya namun wajib diqadha. Nah, puasanya menjadi wajib hukumnya. Lalu yang ketiga, puasa wajib itu adalah shaumul kafarat. Shaumul kafarat, puasa kafarat, yaitu puasa sebagai denda atas perbuatan dosa. Seperti kafarati zihar, awi qatli awi jima'i Ramadan. Seperti kafarat zihar. Zihar itu adalah menyerupakan istri dengan ibu kandung kita. Misalnya naudzubillah min dzalik, kita mengatakan punggung kamu seperti punggung ibuku. Nah, maka itu merupakan zihar. Maka kafaratnya adalah berpuasa. Hukumnya wajib, maka wajib berpuasa. Atau membunuh yang tidak sengaja. Nah, berbeda dengan membunuh yang sengaja, maka tidak ada kafaratnya. Atau jima di bulan Ramadan. Apabila di bulan Ramadan tidak tertahan nafsunya, akhirnya berhubungan badan dengan istrinya, maka wajib melaksanakan puasa apabila dia tidak mampu melaksanakan kafarat sesuai dengan urutannya, seperti membebaskan budak perempuan, kemudian memberikan berpuasa di 60 hari berturut-turut, kemudian juga berikutnya adalah kafaratnya adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Maka kalau itu dia pilih menjadi berpuasa sebagai kafaratnya, maka hukumnya wajib, berdosa apabila ditinggalkan. Kemudian yang keempat menjadi wajib apabila shaumu fil haji wal umrah badalan anil dzabhi fil fidyah. Ketika kita berada melaksanakan haji dan umrah dan ada fidyah atau penyembelihan hewan karena dam yang kita harus laksanakan namun tidak mendapatkan hewan tersebut, maka dapat diganti dengan puasa dan hukumnya wajib. Yang kelima shaumu fil istisqa'i idza amaral hakim. Puasa ketika di bulan kemarau, ketika bulan kemarau dan mau melaksanakan sholat istisqa, kemudian hakim atau pemimpin negeri memerintahkan untuk berpuasa, maka hukumnya wajib berpuasa. Lalu yang keenam yaitu shaumun nazar, puasa nazar. Apabila kita bernazar terjadi sesuatu yang kita inginkan, seperti misalnya apabila saya berhasil masuk menjadi PNS, lulus menjadi calon PNS, maka saya bernazar berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, puasa ini menjadi hukumnya wajib. Nah, itu ada 6 hal puasa yang terkait hukumnya menjadi wajib. Lalu yang kedua adalah mandubun. Mandub adalah bahasa lain dari dalam fikih, itu artinya sunnah. Nah, kita mengenal di Indonesia dengan sunnah, puasa sunnah. Maka di dalam fikih ada juga namanya mandub, hukumnya sunnah. Huwal aslu fihi, hukum asal dari puasa adalah sunnah, bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Wa yanqasimu ila thalathati aqsamin, maka dibagi menjadi tiga bagian di dalam puasa sunnah. Yang pertama mayatakarraru bikararatit sinin, bitakarruris sinin. Yang pertama apa-apa yang berulang dengan berulangnya tahun, seperti kasomi yomi arafah, seperti puasa di hari Arafah, watasu'a dan juga puasa tasu'a di hari ke-9,
wa Asyura, dan juga hari ke-10. Puasa Arafah di hari ke-9 dan hari ke-10, hari Asyura, hukumnya sunnah. Itu berulang setiap tahun. Kemudian wal hadi asyara min Muharram, hari ke-11 dari bulan Muharram. Kemudian wasiti min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Setelah bulan Idul Fitri, setelah Idul Fitri tanggal 1, maka tanggal 2, tanggal 3 dan sampai seterusnya sampai tanggal 29 atau 30 Syawal, maka 6 hari di bulan Syawal hukumnya sunnah. Tidak berurutan tidak apa-apa, namun afdal apabila berurutan dari mulai tanggal 2 Syawal. Wal ashhuril hurum, dan juga berpuasa di Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu ada 4 puasa di bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Ada 3 berurutan, 1 berpisah, yaitu di bulan Rajab. Lalu wal ashril awal min Zulhijjah, 10 awal dari pula bulan Zulhijjah. 10 hari di bulan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Zulhijjah itu hukumnya sunnah berpuasa. Wa ghairi dzalika, dan itu adalah yang lainnya. Nah, itu adalah puasa-puasa sunnah yang dilakukan karena berulangnya tahun, setiap tahun. Lalu yang kedua, ma yatakarraru bitakarruri syuhur. Apa yang berulang karena berulangnya bulan. Tadi tahun, sekarang bulan. Ka'ayyamil baid, seperti puasa Yaumul Baid, wahya yaumu, yaitu adalah hari ke-13, 14 dan 15 dari setiap bulan. Lalu ada juga Yaumul Sud, ada Yaumul Sud. Yaumul Sud itu adalah hari tanggal 28, 29 dan 30 di setiap bulannya. Nah, jadi ada di setiap bulan tuh ada yang namanya Yaumul Baid, ada Yaumul Sud. Yaumul Baid adalah 13, 14, 15, kemudian Yaumul Sud yaitu 28, 29 dan 30 di setiap bulannya. Lalu yang ketiga, mayatakarraru bitakarruri asabi' kal itsnain wal khamis. Nah, seperti ada juga yang ketiga, yaitu yang berulang karena berulangnya minggu. Berulangnya minggu, yaitu seperti hari Senin dan Kamis. Nah, itu yang hukumnya hukum sunnah. Wa afdhalus siyamin nafal, hukum yang paling afdal puasa sunnah adalah somo yomi iftari yaum. Somu yaumin wa iftaru yaumin wa huwa somu Sayyidina Daud alaihi salam. Oh ya, yang paling utama adalah puasa sehari, puasa tidak, puasa sehari, puasa tidak, yaitu puasa daripada Nabi Daud alaihi salam. Nah, yang ketiga, hukumnya makruh. Makruh. Kapan puasa itu menjadi makruh? Yaitu ifradu yaumil jum'ah awis sabit awal ahad. Puasa hanya di hari Jumat. Kemudian puasa juga hanya di hari Sabtu atau hanya di hari Minggu, hari Ahad. Maka hukumnya makruh berpuasa. Dan juga makruh wasomud dahr liman yakhafu darara awal wafata haqqi mandubin. Puasa dahar. Puasa dahar itu adalah puasa setahun penuh. Nah, puasa setahun penuh. Jadi selama setahun puasa terus. Menjadi makruh apabila kalau puasa tersebut mengkhawatirkan menjadi memberikan mudarat bagi dirinya dia, atau menjadikan puasa tersebut menghalangi dia mengerjakan sunnah-sunnah yang lain, maka hukumnya makruh. Lalu yang keempat, hukumnya haram, dibagi menjadi 2. Yang pertama, haramun ma'as-sihah, hukumnya haram tapi puasanya sah. Apa itu? Wa huwa shamu zaujati biduni izni zaujiha. Puasanya seorang istri tanpa izin daripada suaminya. Jadi kalau misalnya istri di rumah, suami lagi ada di rumah, kemudian istri tersebut minta izin berpuasa, suaminya nggak ngasih puasa, maka jangan berpuasa. Kalau dia berpuasa, puasanya sah, tapi hukumnya haram, bukan dapat pahala, malah mendapat dosa. Jadi kalau suami bilang nggak usah puasa, nggak usah puasa. Nurut sama suami, insya Allah masuk dalam syurga. Wa shaumul abdi biduni idzni sayyidihi, dan juga puasanya seorang budak tanpa ada izin daripada tuannya. Insya Allah sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Lalu yang kedua, haramun ma'adami sihah, puasanya haram dan tidak sah puasanya.
Apa aja? Yang pertama, shaum yaumin Aidil Fitr, puasa di hari Idul Fitri. Wa huwa awwalu yaumi min syahri Syawal, yaitu hari pertama, yaitu tanggal 1 Syawal. Maka hukumnya haram. Ketika orang lagi lebaran, nah kita haram berpuasa. Lalu yang kedua, shaum yaumil Aidil Adha, puasa di hari Idul Adha. Wa huwa yaumul ashiru min syahri Dzulhijjah, yaitu hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Lalu yang ketiga, shaumu ayyami tasyrik, yaitu puasa di hari tasyrik, yaitu hari tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 min syahri Dzulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah ada 4 yang diharamkan, yaitu tanggal 10 yaitu hari Idul Adha, kemudian hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Lalu yang keempat, shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Hari setengah bulan daripada bulan Sya'ban, mulai dari tanggal 16. Mulai tanggal 16, 17, 18 sampai akhir Sya'ban, maka hukumnya haram berpuasa. Dikecualikan buat orang-orang boleh berpuasa di tanggal 16 dan seterusnya sampai hari akhir Sya'ban kalau dia sedang melaksanakan puasa qadha, boleh. Qadha karena masih ada hutang Ramadan tahun sebelumnya, atau qadha kafarat, atau qadha umroh, boleh dia melaksanakan puasa di tanggal 15 sampai 16. Atau ada orang yang memang sudah biasa puasa Senin Kemis, rutin Senin Kemis selama 11 bulan dia melaksanakan Senin Kemis, puasa Senin Kemis. Nah, masuk bulan Sya'ban boleh dia terusin sampai masuk bulan Ramadan. Sementara orang yang Senin Kemisnya bolong-bolong nggak boleh, hukumnya haram. Jadi kalau baru puasa Seninnya atau puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid misalnya dia melaksanakan 15, 16, 17. Nah, ketika dia melaksanakan di tanggal 15-nya maka 16-nya boleh. Tapi kalau misalnya 15-nya nggak puasa, maka 16-nya nggak boleh puasa. Hukumnya haram. Yang kelima, shaumu yaumish syak. Puasa di hari syak. Apa itu hari syak? Yaitu yaumus salatsina min Sya'ban idza tahaddatsa nasu bi ru'yatil hilal aw syahida ma la yuqbalu syahadatuhu bi ru'yatil hilal kamra'atin aw sabiyyin. Puasa di hari tanggal 10 bulan Sya'ban. Itu kan hari ragu-ragu apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Nah, atau misalnya ada orang mengatakan bahwa tanggal 30 tersebut sudah terlihat hilal, tapi yang melihat hilal itu adalah orang yang tidak diterima persaksiannya, yaitu perempuan dan anak kecil. Maka hukum puasanya tidak sah. Maka bukan tidak sah, maka haram. Haram berpuasa di tanggal 30 Sya'ban. Walaupun 30 Sya'ban tersebut masuk jatuh di hari-hari yang tadi sebutan. Nah, jadi itu hukum daripada berpuasa. Mudah-mudahan dengan memahami hukum dari berpuasa ini, kita jadi faham apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi jangan karena giroh kita, semangat kita untuk melaksanakan ibadah, kemudian kita melakukan ibadah tanpa ilmu, maka justru bukan mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Nah, sementara itu dulu dari demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.